Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nan Antariksa dari kelas HTNI ingin melengkapi tugas materi pembahasan tentang penghalang warisan. Penghalang warisan dalam hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses pewarisan dan pembagian harta warisan. Ulama Hanafiyah menyebutkan ada 4 macam penghalang kewarisan yang masyhur, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Ada beberapa ulama Syafi'iyah yang menambahkan 3 lagi penghalang kewarisan, yaitu perbedaan kekafiran atau kafir zimimi dan kafir harabah. Kafir zimimi dan kafir harabah tidak saling mewarisi karena putusnya tali perwalian antara mereka. Yang kedua, riddah. Orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta orang yang muslim ataupun kafir. Harta yang dimilikinya pun tidak bisa diwarisi dan diserahkan kepada Baitul Mal. Lalu yang ketiga, pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh mewarisinya menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah gugur disebabkan perbuatan pembunuhan tersebut. Penghalang kewarisan dalam kompilasi hukum Islam atau bisa disingkat KHI. Kumpulan kompilasi hukum Islam adalah suatu upaya untuk mengkodifikasi atau mengatur hukum Islam dalam sebuah sistem hukum tertentu, biasanya dalam konteks hukum negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, kompilasi hukum Islam atau KHI lahir setelah eksistensi peradilan agama diakui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. KHI adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum material dalam menyelesaikan masalah perkawinan, pewarisan, dan perwakafan. Dasar hukum pelaksanaan pembagian warisan menurut kompilasi hukum Islam atau KHI yaitu terdapat dalam pasal 171 sampai 193 KHI, antara lain yang A, pembunuhan. Pembunuhan yang dimaksud di sini adalah hilangnya nyawa seseorang secara langsung ataupun dengan beberapa alasan, dan orang-orang yang terhalang dari mewarisi adalah orang yang melakukan pembunuhan dengan cara yang tidak benar seperti yang disebut dalam hadis. Dan yang B, perbedaan agama. Termasuk dari penghalang waris yang telah disepakati oleh para ulama adalah perbedaan agama, yang mana agama dari seorang yang mewarisi berbeda dengan agama yang diwarisi, seperti salah satu di antara mereka adalah seorang muslim sedangkan yang lainnya adalah seorang kafir, atau salah di antaranya Yahudi dan yang lainnya adalah Nasrani. Dan yang C, fitnah. Sebelumnya belum ada salah satu dari 4 mazhab ulama fikih yang menjadikan fitnah sebagai penghalang waris, karena belum disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah bahwa fitnah menjadi salah satu di antara penghalang waris lainnya, dan belum ada juga ulama yang menetapkan fitnah sebagai penghalang waris. Yang C, upaya mengatasi penghalang warisan. Yang pertama, pendidikan hukum warisan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum warisan. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan kampanye, penyuluhan untuk mengedukasi individu tentang hak dan kewajiban mereka dalam hal warisan. Yang kedua, penguatan hukum warisan. Mengkaji dan memperbarui undang-undang warisan untuk memastikan bahwa mereka adil, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, penyadaran masyarakat. Kampanye penyuluhan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya warisan, hak-hak hukum, dan perlindungan yang tersedia dalam hukum warisan. Yang keempat, mengatasi penghalang hukum warisan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah,
dan sektor swasta. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak warisan diakui dan dihormati, dan bahwa konflik yang berhubungan dengan warisan dapat dihindari atau diselesaikan dengan adil dan efisien. Yang kelima, perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Memastikan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan orang tua tunggal memiliki perlindungan hukum yang memadai dalam kasus warisan. Hal ini dapat mencakup kebijakan untuk melindungi hak-hak mereka. Yang keenam, penegakan hukum yang kuat. Memastikan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran hukum warisan, termasuk tindakan ilegal seperti pencurian atau penyalahgunaan warisan. Dan yang terakhir, kesimpulan bahwa hukum waris Islam memiliki sejumlah penghalang yang dapat mempengaruhi pembagian warisan dan menghasilkan ketidaksetaraan dalam hak dan pembagian harta. Dalam hukum waris Islam ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses pewarisan dan pembagian harta warisan. Ulama Hanafiyah menyebutkan ada 4 macam penghalang pewarisan yang masyhur, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Al-Quduri menambahkan murtad dalam penghalang kewarisan. Upaya dalam mengatasi penghalang-penghalang dalam konteks hukum warisan adalah penting untuk memastikan bahwa warisan dan harta benda dapat diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mungkin itu saja yang saya sampaikan mengenai materi yang kedua ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.